Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSSB dimanapun Anda berada. Komunikasi sangat penting karena menjadi dasar untuk membangun antara manusia. Penyampaian informasi, penyelesaian konflik, dan mencapai tujuan di berbagai bidang kehidupan, baik di level keluarga, masyarakat, pekerjaan, hingga hubungan internasional. Komunikasi yang efektif membantu meminimalisir kesalahpahaman, meningkatkan produktivitas, memperkuat tim, serta menciptakan lingkungan yang harmonis. Tetapi karena sebab tertentu pada beberapa orang dapat mengalami gangguan komunikasi, dan tentunya perlu pendampingan khusus dari personil dengan kompetensi terapis bicara. Sobat RSSB, masih bersama saya Bian Gadoloco dengan podcastnya RSSB. Kebetulan pada siang ini kita menghadirkan beliau terapis bicara dari Ibu Agni Patresia. Iya, Selamat pagi sendiri. Ibu. Juga Selamat Pak Andreas Eri Kristiawan, AMD TV. Selamat pagi juga. Begini Bapak dan Ibu, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu yang namanya terapi atau terapis bicara itu yang seperti apa ini? Terapi bicara itu adalah salah satu bidang terapi untuk membantu individu yang mengatasi gangguan, khususnya komunikasi, bahasa, artikulasi, irama kelancaran, menelan, dan juga suara. Oh gitu ya. Dengan demikian untuk yang sebagai seorang terapis bicara ini, ya nanti yang dilakukan apa berkaitan dengan yang tadi? Nah, pertanyaan yang bagus sekali, yang sering sekali dilakukan. Begitu mendengar kata terapi bicara, yang ada di kepala itu apa, Pak? Bisu. Itu loh. Nggak bisa ngomong. Itu. Jadi sebenarnya terapi bicara itu bidang garapnya nggak selalu melulu anak-anak. Gitu. Kita juga menangani kasus dewasa. Ya. Biasanya yang ditanyakan, loh mosok orang dewasa nggak bisa ngomong? Bukan yang seperti itu. Nah, ini ada banyak sekali kasus-kasus dewasa seperti saya ambil contoh yang sering kali terjadi itu kasus stroke. Oh, stroke dengan gangguan bicara gitu ya. Sering kali kan yang seperti itu. Ya. Nah, untuk kasus anak-anak sendiri itu tidak melulu kok yang anak tidak bisa bicara. Tidak harus seperti itu, Bapak. Nah, kita mulai dari anak baru lahir. Bayi-bayi yang katakanlah prematur, itu juga sudah menjadi bidang garap kami. Oh begitu? Iya. Kenapa? Bayi yang prematur itu seringkali refleks menyusunya itu seringkali belum muncul. Lalu apa yang akan dilakukan? Tentu saja terapi bicara bisa langsung terjun. Nah, untuk terapinya bagaimana? Mosok bayi langsung diajari ngomong? Tidak seperti itu. Kita itu dinamakan tahapan pre-speech. Jadi yang dimatangkan itu adalah organ-organ yang nantinya juga akan dipergunakan untuk bicara. Di situ. Jadi itu dulu yang harus dikuatkan. Seperti itu ya, Pak. Untuk anak-anak kira-kira standarnya supaya anak itu bisa bicara itu kurun waktu sampai berapa tahun ya Bu ya? Kurun waktu sampai berapa tahun? Nah gini, biasanya perkembangan setiap anak itu pastinya akan berbeda-beda. Betul. Antara laki-laki, antara laki-laki dan perempuan. Oh beda juga ya? Oh iya. Gitu. Anak perempuan biasanya ngomongnya akan lebih cepat daripada anak laki-laki. Seperti itu. Sama kayak orang dewasa gitu ya. Tapi ada catatan penting untuk orang tua. Kalau anaknya sekitar usia 12 bulan ya sama sekali nggak ngoceh, atau kalau sampai usia 1,5 tahun dia sama sekali nggak mau niru apa-apa, nah boleh nih dibawa ke sini. Gitu ya. Iya. Jadi nanti bakalan kan ada yang namanya tes
pediatri, kasus-kasus itu nggak harus langsung terapi, tapi kita akan observasi dan asesmen terlebih dahulu. Ya, jadi untuk lebih tahu penyebabnya ini apa nih, si anak ini kok nggak ada ngoceh, kok nggak ada mau niru-niru, kenapa ini? Gitu. Dan juga kita pastinya akan kolaborasi dengan contohnya spesialis THT. Mungkin ada nggak bisa niru karena dia nggak dengar. Iya, Nah, anak seperti gangguan itu. telinga Iya, misalkan berarti ada gitu ya. gangguan permasalahan di seperti itu, Pak. Oke. Pak Andre, untuk hal ini adakah pemeriksaan khusus? Bagaimana pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh terapi bicara itu biasanya kalau kasus anak-anak itu dilakukan di deteksi dini. Seperti deteksi dini yaitu memeriksa anak untuk sejauh mana dia sudah istilahnya bahasa bicara anak itu sendiri sudah sejauh mana itu tertata pola bicaranya sendiri. Saya pernah ya dengar juga, tapi entah ini apa namanya, ya saya sebagai orang awam enggak begitu paham ya. Kalau tes Denver itu ya seperti apa ya? Oh Atau iya, Bu Agni ya? tes Denver itu biasanya kita lakukan, itu biasanya ada yang dokter anak bisa melakukan juga, atau kalau enggak tim tumbuh kembang. Jadi itu nanti ada dokter apa namanya, dokter anak di tumbuh kembang, atau kalau enggak dokter medik bisa, ada psikolognya, ada fisioterapinya, ada terapi bicaranya, ada okupasinya. Jadi kan Denver itu kan memang tidak hanya satu aspek yang gitu dinilai. ya. Jadi ada di situ ada 4 aspek, dari mulai motorik kasar, motorik halus, bicara bahasa sampai di sosial personal seperti itu gitu. Memang awalnya seringkali yang dilakukan itu ya untuk menilai si anak ini sudah sesuai dengan usianya atau belum. Betul, iya. Seperti itu. Begini, apa sih yang mesti harus kita perhatikan jika anak ini ada keterlambatan dalam bicara? Yang harus diperhatikan ya, terutama sebenarnya oleh orang tua dan lingkungan. Walau bagaimanapun yang namanya anak itu ya seringkali kan yang menjaga itu adalah keluarga. Jadi memang keluarga itu sendiri sejak kecil harus menstimulasi si anak. Nah, permasalahannya begini, Pak. Sekarang ini kan zamannya gadget ya. Nah, itu. Jadi maunya ya anaknya udah diem, taruh aja gadget, nggak tahu, aman gitu. Tahu-tahu nanti udah usia 2 tahun, loh, kan anaknya nggak mau ngomong. Gitu, kok disuruh duduk susah, kok dipanggil-panggil nggak mau nengok. Gitu. Jadi memang ya gitulah, ambil apa namanya praktisnya aja, yang penting anak diem, nggak nangis-nangis gitu. Orang sekitarnya mau sibuk ngapain ya udah sibuk aja kayak gitu. Jadi memang stimulasi dini itu penting sekali, tidak cuman di komunikasi, yang awalnya itu memang di motoriknya gitu. Jadi saya bilang itu memang apa namanya dasar, itu fundamentalnya di situ. Jadi kalau bayangkan aja kalau motoriknya udah nggak mateng, sensoriknya udah nggak mateng, tiba-tiba anak udah disuruh ngomong aja, disuruh konsentrasi aja, ya nggak bisa. Jadi memang prinsipnya sebenarnya kalau mau ngajarkan komunikasi sama anak itu memang harus konsisten. Kita ngomong banyak biasanya anak cuman diem, tapi jangan lupa si anak dia denger gitu. Jadi seringkali kita ngomongin kegiatannya dia atau barang-barang yang seringkali dia lihat di lingkungan. Suatu saat kalau dia menginginkan sesuatu itu, dia akan bilang, "Mama, susu," gitu. Oke. Sekarang gini, kalau gangguan komunikasi pada pasien dewasa itu yang seperti apa nih yang menjadi cakupan dari atau pekerjaan komunikasi dari terapis bicara itu? Oh iya, tadi sudah disinggung sedikit ya, tadi pasien dewasa ya. Kok terapi bicara sama orang dewasa gitu? Iya. Ini Pak Andre silakan dulu. Ya, biar mudah dipahami ya Bapak, kita ambil contoh aja seperti kasus stroke. Ya, kasus stroke itu biasanya kan juga tidak hanya mengalami gangguan di motoriknya saja. Ya, biasanya itu juga mengalami gangguan itu di komunikasi, dan juga ada juga yang mengalami gangguan di menelan. Di komunikasi itu tersendiri juga pasien dewasa itu juga terkadang itu ada gangguan pemahaman bahasa, dan juga ada gangguan artikulasi. Jadi tidak
semuanya pasien itu oh ini tidak bisa bicara, itu karena artikulasinya belum tentu. Nah, makanya itu dari kami, dari tim pelayanan terapi bicara di Rumah Sakit Dr. Suhadi Priyono Sragen, kami yaitu tadi seperti disinggung oleh Bu Agni di awal, kita pertama-tama kita melakukan asesmen di awal pada pasien itu untuk menentukan sebuah diagnosa agar pasien itu kedepannya bisa dapat terlayani dengan maksimal. Oke, luar biasa sekali. Baik, untuk sampai saat ini yang berlangsung di RSUD Sragen ini, keunggulan dari transfusi bicara seperti apa ini? Keunggulannya ini loh. Biar masyarakat pada paham itu. Iya. Keunggulan di rumah sakit, keunggulan terutama pelayanan ya. Ya, keunggulan pelayanan terapi bicara di Rumah Sakit Dr. Suhadi Priyono Sragen yang pertama itu ada akses tim medis yang multidisiplin, Bapak. Ya, itu yang dia maksud akses ke tim medis yang multidisiplin itu kita di Rumah Sakit Dr. Suhadi Priyono Sragen itu kita bisa bekerja sama langsung dengan dokter-dokter spesialis seperti dokter spesialis saraf, dokter spesialis anak, dokter spesialis THT, dan juga tentunya dokter spesialis rehabilitasi medik. Dan juga kita juga dapat bisa bekerja sama langsung dengan profesi penunjang medis lainnya seperti profesi fisioterapi, okupasi terapi, ortotik protetik, dan juga psikologi klinis. Dan itu semua agar dapat bisa menunjang pasien itu lebih komprehensif dan juga terintegrasi. Dan juga di item yang kedua, salah satu keunggulan terapi bicara di Rumah Sakit Dr. Suhadi Priyono Sragen itu adalah program terapi yang terukur dan aman. Setiap program terapi di Rumah Sakit Dr. Suhadi Priyono Sragen itu disusun berdasarkan standar medis dan juga bukti ilmiah, sehingga hasil terapi dapat diukur dan dapat dipantau perkembangannya dengan jelas, Bapak. Dan juga ada salah satu lagi keunggulan itu yang poin ketiga itu adalah fasilitas dan teknologi yang mendukung. Contohnya di ruang terapi bicara Rumah Sakit Dr. Suhadi Priyono Sragen itu memiliki ruang terapi yang khusus, dilengkapi alat bantu visual dan juga audio. Dan juga kami menangani pasien-pasien itu khusus pasien dewasa dan anak-anak itu ruangannya sudah berbeda. Itu jadi pasien itu bisa benar-benar fokus dengan apa yang kita kasih program terhadap program terapi itu sendiri. Kita selalu ada edukasi dan pendampingan keluarga secara langsung. Di sini yang dimaksud edukasi dan pendampingan keluarga secara langsung itu adalah selain kita fokus pada pasien itu sendiri, kita juga mengedukasi nanti dapat dilakukan program terapi di rumah. Itu supaya agar program terapi yang diprogramkan itu dapat bisa menjadi lebih optimal. Terima kasih Pak Andre. Untuk mendapatkan pelayanan seperti yang disampaikan dari Pak Andre tadi, ini untuk prosedurnya seperti apa Bu Agni di RSUD Sragen itu? Pak Andre dulu, Bu. Ya. Kalau di pelayanan di terapi bicara di Rumah Sakit Dr. Suhadi Priyono Sragen itu kita ada pelayanan pasien menggunakan BPJS dan juga umum. Betul. Kalau pasien, kami menjelaskan kalau prosedur buat pasien BPJS itu sendiri biasanya pasien meminta rujukan dari vaskes pertama seperti dokter keluarga, ke klinik ataupun ke puskesmas. Langsung saja minta rujukan ke rehabilitasi medik untuk minta terapi ke terapi bicara. Berarti nanti masuknya ke rumputnya rehabilitasi medik. Rehabilitasi medik, Bapak, atapnya. Nah, terus kalau pasien dengan pasien datang dengan umum ya langsung saja pasien ke pendaftaran depan, nanti langsung bilang ke petugas pendaftaran di depan untuk mendaftar pelayanan terapi bicara di rehabilitasi medik. Gitu ya, Pak, seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan Bu Agni? Iya. Jadi nanti begitu sampai di rehabilitasi medik, itu nanti akan diasesmen oleh dokter spesialis rehabilitasi medik itu sendiri, dan kemudian diberikan program terapi.
Nah, gitu ya. program terapi itu kadang bisa hanya fisioterapi atau fisioterapi dengan terapi bicara, terapi bicara dengan okupasi terapi, seperti itu. Tergantung kebutuhan pasien itu sendiri. Nah, nanti untuk kedatangan untuk pasien BPJS nanti 4 kali kedatangan, 4 kali terapi, nanti yang kelima nanti ada yang namanya evaluasi, nanti kembali lagi ke dokter rehabilitasi medik. Lalu untuk pasien-pasien umum biasanya nanti 8 kali pertemuan 8 baru kali ya? baru kembali lagi ke dokter rehabilitasi medik untuk evaluasi ulang program terapi. Baik Pak Andri dan Bu Agni, di penghujung pembicaraan kita siang ini mungkin ada hal-hal yang mesti digarisbawahi gitu untuk teman-teman kita Sobat RS. Percayakan kesehatan keluarga Anda pada Rumah Sakit Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Andri dan Bu Agni atas kesempatan kita pada siang ini untuk bincang-bincang tentang terapi bicara. Dan Sobat RSSB, sampai ketemu di materi-materi berikutnya masih dengan RSSB Sragen. Rumah Sakit Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen, baktiku untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.